Inilah video yang menunjukkan detik-detik ketika seorang ayah dan anaknya hendak melakukan aksi pencurian handphone milik seorang anak kecil penjual bensin di kawasan Handi Bakti, Kalimantan Selatan. Pada video berdurasi 2 menit lebih itu, terekam kamera CCTV. Sang anak turun dari motor memanggil penjual bensin eceran seorang gadis kecil. Sang anak pelayan bensin lalu menyeberangi jembatan untuk melayani sang pembeli. Tapi anak kecil pengendara motor justru tampak mendekati area rumah. Saat pengisian bensin usai, anak lelaki itu berusaha pulang. Tapi sikapnya mencurigakan. Saat kepergok anak gadis penjual bensin. Saat berpapasan, si anak gadis sempat menahan laju anak lelaki. Ia terus merangsek menaiki motor. Sempat terjadi tarik-menarik hingga si ayah pencuri itu kabur. Korban sempat terjatuh menahan tarikan. Setelah kejadian itu, si gadis sempat berteriak mendekati keluarganya, tapi nahas handphonenya sudah dibawa kabur. Fenomena pencurian yang melibatkan ayah dan anak ini jelas cukup miris. Bagaimana mungkin seorang ayah dan anak bekerja sama untuk mencuri? Lantas bagaimana selebriti melihat fenomena ini? Perasaan gue ngeliatnya kayak gak pantas banget gitu loh, anak kecil yang gak ngerti apa-apa dirampas, anak kecil yang powerless sampai dia narik motornya gitu kan, motornya tetap cabut. Sedih sih kak. Pengalaman pribadi pernah, aku kan anak motor ya, HP ku selalu ada di stand untuk HP di motor, untuk GPS. Dan pernah lagi di daerah Jakarta Timur, lagi motoran, terus tiba-tiba pernah ada yang coba narik. Cuma alhamdulillah untung masih ketahan. Ya hal-hal kriminalitas kayak gini sih sebenarnya yang membuat DKI Jakarta itu agak gimana ya, khususnya untuk pendatang-pendatang dari luar ya. Gitu sih kak. Kalau saya sendiri bukan hanya kasihan sama si anak kecil, tapi sedih dengan kenyataan yang ada di kita bahwa orang kita ini mulai tidak memperhatikan lagi etika dan moral. Dan bayangkan dia pura-pura beli lalu dia curi HP si penjual bensin, anak kecil pulang. Setega itu, padahal untuk seorang anak kecil dia berjualan, artinya kan dia menjadi tulang punggung keluarga atau bagian dari tulang punggung keluarga. Dan HP itu menjadi sangat penting buat dia berkomunikasi dalam rangka menunjukkan dan berjualan bensinnya atau bisnisnya ini. Nah, saya kira ini benar-benar orang yang sudah tidak bermoral. Saya sedih pada kenyataan yang ada, ternyata tidak hanya korupsi dengan nilai triliunan, menyebabkan dengan HP yang mungkin harganya cuma 1,1 atau di bawah 1,1 kalau dia beli ini HP bekas itu sudah bisa mendorong orang untuk mau mencuri. Jadi saya ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk ayolah kita bekerja melakukan hal yang halal untuk bisa mendapatkan uang. Dia itu juga adalah saudara kita. Kalau saudara kita jatuh miskin, kita pun dikasih. Lain bocah yang mencuri terang-terangan, lain pula siswa SMK Bakti Mulia asal Wonogiri, Jawa Tengah. Siswa berinisial MI yang tengah duduk di bangku kelas 3 SMK ini tak terima setelah dituding telah mencuri uang sebesar 66.000 oleh gurunya saat menjalani praktik magang di sebuah apotik. Karena tak terima, ia pun terpaksa keliling membawa poster bertuliskan, "Demi Allah, aku anak yatim bukan pencuri, tidak seperti yang dituduhkan guru SMK Bakti Mulia dan apotik tempat magang mencari keadilan." Bunyi tulisan poster yang dibawa MI keliling sekitar sekolahnya. Aksi MI cukup membuat keluarganya terkejut.
Pasalnya sebelumnya pihak keluarga, pihak sekolah sudah menjalankan mediasi dan karena tidak ada bukti CCTV, kasus itu dianggap selesai. Tapi MI tampaknya tak ingin kabar itu terus menggerus reputasinya, apalagi ia sempat dituduh mencemarkan nama baik sekolahnya. Lantas benarkah setelah klarifikasi ini masalah tuduhan terhadap MI terhapuskan? Tadi aku sudah membaca artikelnya dan bahkan dari sebatas artikel saja kita tuh sebenarnya nggak boleh menghakimi ya, itu sebatas artikel, kita nggak tahu kenyataannya kayak gimana. Yang dimana gurunya bener-bener kekeh banget karena ya walaupun nominalnya 66.000 cuman mungkin mau pembelaan dan keadilan kali ya, dan sedangkan si muridnya ini merasa dituduh gitu kan, yang dimana di sini kita sebagai yang baca kita nggak tahu sebenarnya faktanya itu kayak gimana, kita bisa ambil intinya aja mereka udah mediasi, udah nggak apa-apa. Jadi itu yang penting sih, mereka udah mediasi. Entah itu ada yang nuduh atau emang berbohong dan tidak mau mengakui, pasti akan ketahuan. Pasti gangguan mental ada karena menyakitkan hati. Jadi menurut aku ya kita semua harus bijaksana lah untuk menjaga ucapan terhadap manusia lainnya ya. Kita sebagai manusia nggak boleh nuduh orang tanpa bukti. Even itu terbukti pun kita nggak boleh sampai melukai hati orang itu. Cukup ditegur aja gitu, apalagi anak itu kan yatim piatu sampai dia bikin poster, miris sih, kasihan gitu. Cuma 66.000 dia sampai bilang bahwa dia bukan mencuri, dia cuma anak yatim piatu. Ya, siapa yang nyaman dituduh pencuri? Barangkali begitu juga dengan MI. Apalagi siswa ini sudah beranjak dewasa. Lantas bagaimana komentar selebriti? Benarkah tindakan MI lantaran ia tidak mendapatkan kepastian atas statusnya yang terlanjur dicap pencuri? Jadi buat semuanya, pengen banget mengedukasi, menginspirasi kalian untuk tidak menghakimi, apalagi di era ini ya. Kita harus benar-benar menjaga hati perasaan orang, karena siapa tahu mereka itu akan tumbuh dewasa menjadi pemimpin bangsa. Jadi nggak bolehlah kita tuh menyakitin hati orang, karena itu menyakitkan banget ya. Apalagi untuk anak yatim, mereka nggak punya bapak dan ibu. Yang ada kita yang harus mengayomi anak yatim. Kalau kalian yang nonton anak-anak seumur aku, kita harus terus tanamin di diri kita dan di kepala kita. Kalau dunia pekerjaan itu keras, pasti banyak yang mau berusaha menjatuhin kamu atau tanpa sengaja pun menjatuhin kamu. Kita harus kuat dan kita harus tetap berdiri di tempat kita berdiri, di sepatu kita. Kalau misalnya kita ngerasa benar, we speak up. Kalau misalnya kita ngerasa kita diperlakukan dengan salah, kita juga speak up. Jadi jangan takut untuk menjadi vokal dalam berbicara. Sementara MI terus berjuang memulihkan nama baik, di Jakarta sebuah kabar cukup menggemparkan datang menghampiri pasangan Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Verhaeghe. Christopher Stefanus Budianto atau yang akrab disapa Steven dikabarkan baru saja ditangkap atas kerjasama Interpol Kepolisian Indonesia dan Singapura belum lama ini. Mendengar kabar penangkapan rekan bisnis yang diduga telah menipunya hingga 9,8 miliar itu, Jedar langsung mengucap syukur. Melalui Instastory miliknya, Jedar mengungkap, "Ya Tuhan, terima kasih," tulis Jedar singkat Kamis kemarin. Steven dikabarkan ditangkap polisi di luar negeri. Tersangka kasus penipuan atas laporan Jessica Iskandar itu diciduk setelah berbulan-bulan jadi buron. Usai Jessica Iskandar dan Steven menjalin kerjasama bisnis rental mobil, Jedar dan suaminya melaporkan Steven ke Polda Metro Jaya pada 15 Juni 2022 lalu. Namun sejak saat itu, Steven sama sekali tak pernah hadir memenuhi panggilan polisi. Aku nggak tahu sih, pokoknya selama ini aku melakukan kerjasamanya sama tersangka CSB gitu. Hanya dia aja yang aku tahu, yang transaksi segala macam tuh hanya sama dia aja gitu. Jadi aku nggak tahu nama-nama lain, aku nggak tahu. Setelah naik tersangka juga masuk ke DPO, daftar pencarian orang. Ya mudah-mudahan
ketika segala akses tersangka CSB ditutup, CSB bisa menyerahkan diri. Kabar tertangkapnya Steven memang belum dirilis hingga kini, hanya beredar di beberapa laman berita online. Tapi dengan tertangkapnya Steven, setidaknya Jedar lega. Apalagi sebelumnya beberapa kali Jedar meluapkan kekesalannya di depan juru warta, ihwal tak ada itikat baik dari mantan rekan bisnisnya. Aku cuma seorang ibu-ibu korban penipuan yang pengen memperjuangkan haknya itu aja. Nggak, sekarang make sense-nya gini aja deh, kalau misalnya nggak salah takut nggak? Kalau nggak salah kan nggak usah takut. Tapi kalau misalnya salah, ya pasti kan berusaha untuk ngumpet. Itu aja make sense-nya di situ. Jadi ya gimana dong, aku juga bingung. Yang tahu keberadaan dia pasti hanya pengacaranya. Jadi lewat pengacaranya lah bisa memanggil tersangka CSB supaya bisa datang ke sini. Itu makanya kami sangat sayangkan. Dia kan selalu bercerita dia nggak bisa sana sini karena anak, nggak bisa apa-apa. Tapi kok bisa liburan? Kalau memang dia ingin menyelesaikan langsung dengan klien kami, kan kami fasilitasi. Kami siapin tiketnya, akomodasi dan seterusnya agar jumpa dengan klien kami. Dan klien kami kan bilang, tahun depan dia akan kembali ke Indonesia. Enggak lah, saya kira itu kalau itu kan memang nanti boleh ditanyakan sendiri aja. Saya nggak berani komentar. Yang menjadi penawaran perdamaian dari pihak lawan, pada prinsipnya sudah kami sampaikan, saya rapat bersama Bu Jessica, saya rapat bersama Pak Vincent, tetap kita menolak pada intinya seluruhnya apa yang ditawarkan, selain daripada harus menggugat CSB yang hadir sendiri. Karena itu kemauan daripada Bu Jessica dan Pak Vincent. Bahkan ia sempat memposting permohonan meminta keadilan kepada Kapolri hingga Presiden Joko Widodo agar kasusnya mendapat atensi dari penegak hukum. Perjuangan Jedar akhirnya tak sia-sia. Jika benar Steven telah ditangkap di luar negeri, akankah Jedar dan sang suami segera menemuinya? Sekarang aja datang kan, masih belum terlambat gitu. Ayo datang BAP, ayo gitu. Aku juga pengen banget ketemu. Ya, akibat ulah Steven, Jedar dan Vincent sempat mengalami kebangkrutan ekonomi hingga sempat ingin menjual rumah. Jedar bahkan memutuskan kembali tinggal di Jakarta untuk membangun karirnya yang sempat redup. Musibah memang udah terjadi di tahun 2022 gitu kan. Pokoknya udah 1,5 tahun lah itu musibahnya gitu. Ya awalnya pasti memang berat, awalnya pasti keuangan pasti terganggu, tapi ya gimana ya, kita sebagai manusia tetap harus menjalani hidup, tetap berusaha, apalagi kita juga sebagai orang tua kan punya 2 anak, pastinya tanggung jawab nggak berhenti di situ aja gitu. Apalagi kalau kena masalah terus merenungi, terus sedih-sedihan terus nggak ngapa-ngapain, cuma merenungi nasib kan juga bukan jalan keluar yang baik. Lantas akankah Jedar meneruskan kasusnya ke jalur hukum setelah Steven ditangkap? Atau akan mengambil langkah mediasi agar uangnya yang raib kembali? Bu Jessica dan Pak Vincent selaku klien kami tetap pada prinsipnya meminta CSB hadir secara langsung. Nah, apabila CSB tidak hadir secara langsung, dalam bentuk perdamaian apapun kita menolak. Dan tadi kita sampaikan, akhirnya sudah diputuskan bahwa mediasi telah dinyatakan gagal. Akan dilanjutkan kepada persidangan selanjutnya. Untuk apa ada pertemuan? Ya, kita buktikan aja di pengadilan. Kami buktikan di pengadilan keperdataannya. Dari pihak mereka, silakan buktikan laporan mereka di Polda Metro. Dan mudah-mudahan cepat bisa P21. Saya bersyukur banget kalau memang bisa jadi tersangka. Karena dengan tersangka, saya akan siapkan juga langkah berikutnya. Kita nggak akan mundur. Ya mudah-mudahan keadilan bisa membuka matanya ya, apalagi sekarang kan statusnya CSB sudah naik ke tersangka. Berarti kan ibaratnya kalau aku menjelekkan dia, merasa aku menjelekkan nama dia, aku menyebut dia sebagai penipu, tapi kan ini sekarang sudah terbukti dia udah naik statusnya jadi tersangka. Ya mudah-mudahan dari situ bisa kelihatan bahwa aku di sini sebagai korban hanya menjelaskan bahwa diri aku mengalami penipuan.